Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jumlah korban meninggal akibat kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Taman bertambah menjadi 3 orang. Jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Gianyar meningkat tajam dibanding tahun lalu. Anak autis di Denpasar menyalurkan kreativitas dengan membentuk grup musik. Sampah kiriman terbawa air laut dinilai menghambat pertumbuhan pohon mangrove di kawasan hutan mangrove Denpasar. Kondisi ini ditenggarai menjadi masalah serius dalam menjaga pertumbuhan pohon mangrove. Sampah yang diduga sengaja dibuang ke sungai menyebabkan pohon mangrove mati karena akar pohon tertutup sampah. Volume sampah terlihat banyak terbawa arus air laut sejak bulan November hingga Februari. Sangat mempengaruhi karena menutup akar, Pak. Akar nafasnya itu ditutup oleh sampah-sampah. Jadi tidak bisa bernafas lagi mangrove-nya, jadi lama-lama menurun kondisi mangrove-nya, kualitasnya juga menurun, bisa menyebabkan kematian. Bu, apa Bu sebab sampah-sampah ini masih ada Bu dari perkiraan Ibu mungkin? Kesadarannya kurang ya? Kesadaran dari masyarakat yang sangat kurang, Pak. Jadi mereka tidak bisa memilah di rumah tangganya sendiri, membuang sembarangan sehingga itu mengalir ke sungai terus ke laut. Saya kira itu problem terbesarnya, kesadaran kita sendiri. Saat ini upaya mengantisipasi hanya bisa dilakukan dengan mengambil langsung sampah yang menutupi akar pohon mangrove. Kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan sangat penting diperhatikan dalam upaya ikut menjaga lingkungan. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Masih banyak orang yang beranggapan anak pengidap autis sulit berkembang dan tidak kreatif seperti anak-anak normal lainnya. Pendapat tersebut tidak benar bila kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus atau autis di Kota Denpasar ini bermain musik. Kreatas Band atau Kreativitas Band adalah grup musik yang seluruh anggotanya adalah anak-anak autis. Mereka memainkan salah satu tembang karya grup band ternama Sila on Seven di UPTD, Pusat Pelayanan Disabilitas Kota Denpasar, dan tidak ada bedanya dengan anak-anak normal. Jika diasuh dengan benar, anak-anak autis ini bisa mengembangkan talenta mereka. Semisal Iputu Gede Diatmika yang sebelumnya gemar bernyanyi ternyata pawai menabuh drum. Band Kreatas KKD PLD ini, nama bandnya Kreatas ya? Ya, nama bandnya Kreatas KKD ini, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak muda lainnya khususnya di daerah Denpasar ini, bagaimana kita bisa menghibur masyarakat dan juga netizen-netizen yang senang dengan karya kami. Begitu juga Gusti Gurah Putrawi Dharma. Ternyata ia tidak hanya pandai menabuh drum, namun juga mampu melantunkan lirik lagu dengan nada yang tepat. Lalu di Taman Kota Lumintang tanggal 26 Mei yang lalu, untuk pentasan yang nyanyi hanya sekedar pentasan musik untuk lomba nyanyi, sungguh luar biasa dan menakjubkan, keren banget. Dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak perubahannya sangat signifikan. Artinya kegiatan ini berkelangsungan karena kegiatan ini hobi dan menyalurkan bakat anak-anak. Ada yang melukis seperti yang kata-kata dari Pak Kabid, ada yang menari, ada yang komputer, ada yang musik. Jadi masing-masing anak-anak itu sudah punya job sendiri-sendiri.
Menggali talenta anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak mudah. Mereka harus melewati proses panjang untuk menumbuhkan rasa percaya diri, baik pada si anak maupun orang tua. Di balik kekurangan mereka, perilaku, dan cara menangkap orang sekitar, ada talent tersembunyi di balik itu. Inilah ingin saya gali sebenarnya. Cuma kan problemnya kan kita harus mengembalikan kepercayaan diri orang tua. Loh, udah orang tuanya mereka percaya sama saya. Ini anaknya bakal seperti ini, saya ajak begini serius gitu. Makanya saya tetap tekankan orang tuanya, Bapak bersedia kalau saya ngajar anak Bapak begini, stepnya ada, ini endingnya ada gitu. Kita harapkan bisa anak-anak itu berkonsentrasi, bisa mengembangkan kreativitasnya, sehingga mereka bisa mempunyai percaya diri yang tinggi. Pulih percaya dirinya sehingga mereka tidak bergaul itu tidak sungkan seperti itu. Okay. Dan yang harapkan juga kita sebagai masyarakat bisa menerima keadaan mereka di dalam masyarakat, bisa mendukung dan memotivasi daripada mereka sehingga mereka tidak lagi terstigma buruk di dalam masyarakat. Usaha keras anak-anak ini berlatih membuahkan hasil. Grup musik mereka telah tampil menghibur di sejumlah acara di Kota Denpasar. Namun, anak-anak ini ingin terus berkarya dan diberikan kesempatan tampil lebih banyak lagi. Tinggal masyarakat yang mau menerima mereka seperti anak-anak normal lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bila Anda berkunjung ke Pantai Sanur, Kota Denpasar, berjejer gerai kuliner yang menyajikan berbagai macam makanan dan minuman. Salah satunya adalah gerai yang menjual sate orop kambing. Sate orop merupakan menu khas pesisir Bali yang populer dan banyak disukai. Tidak seperti sate pada umumnya, sate orop kambing ini menggunakan bumbu khas Bali. Konon dahulunya sate orop ini menggunakan daging penyu. Namun kini disesuaikan dengan perkembangan selera dan menggunakan daging ayam, sapi, babi, bahkan kambing. Meski menggunakan daging kambing, rasa bumbu khas Bali tetap dan tidak berubah. Kita punya satu ciri khas yaitu namanya sate orop, tapi terbuat dari daging kambing. Jadi sate orop itu ciri khas daerah pesisir yang dulu kala biasanya terbuat dari daging penyu atau kura-kura. Tapi karena kura-kura dilindungi, banyak masyarakat yang memodifikasi dengan daging babi. Namun di kami berinovasi dengan menggunakan daging kambing. Ya, rasanya boleh diaduk. Bumbu yang kami gunakan memang bumbu khas untuk sate orop itu. Jadi ada beberapa komponen, bumbunya masih genep, kemudian ada beberapa bumbu rahasia, termasuk treatment dagingnya agar tidak keras karena terbuat dari daging kambing. Umumnya harga sate orop daging kambing ini dijual Rp35.000 per porsi. Sate orop ini yang khusus kayaknya, spesial ya, untuk sate oropnya yang spesial. Sate orop ya. Apa yang buat spesial sate orop ini, Pak? Dish-nya mungkin bisa dikatakan mirip dengan ada satu sate yang terkenal di Kuta, tapi dengan bahan kambing. Jadi biasanya kalau kambing kan identik dengan khas yang agak amis. Ya. Nah kalau ini enggak ada. Enak banget. Jadi jarang ya ditemui sate orop berbahan daging kambing ya, Pak? Kayaknya baru pertama malahan. Ya. Nggak hanya jarang, tapi baru pertama kali di sini dapat sate orop yang bahan dasar kambing dengan rasa yang enak. Bagi Anda yang gemar menikmati kuliner, bisa mampir ke sejumlah gerai makanan yang menjual sate orop dengan berbagai pilihan daging yang sesuai selera.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.